Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini minggu ke-13. Kita tinggal punya 2 kali lagi sampai 15 kali pertemuan. Yang ke-16 UAS. Yang mau presentasi dipersilakan Pak Imron CS. Baik Pak Dinovian, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Dr. Dinovian Rais, MMMPD, selaku dosen dari mata kuliah Teori Proses dan Budaya. Hari ini saya dan teman-teman akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang permasalahan sosial dan budaya dalam pendidikan serta solusi pemecahannya. Di sini ada 3 anggota, saya sendiri, Imron. Kemudian yang kedua ada Pak Fahrudin Nur Hali, dan yang ketiga ada Ahmad Zainuri. Untuk Ahmad Zainuri hari ini berhalangan hadir karena tadi menyampaikan di grup bahwa dia sedang ada rapat yang tidak bisa ditinggalkannya. Oke, langsung saja untuk slide berikutnya. Oke, ini akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang masalah dari materi yang akan saya sampaikan. Tentang pendidikan adalah proses transformasi budaya untuk memanusiakan manusia. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, realitas. Realitas ini adalah sebuah hal yang bersifat nyata seperti itu. Pendidikan tidak hanya beroperasi di ruang hampa, namun dipengaruhi oleh ekosistem sosial budaya. Jadi bila berbicara tentang pendidikan itu tidak terlepas dari yang namanya ekosistem lainnya, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Kemudian yang berikutnya ada tantangan utama. Nah, latar belakang yang kedua adalah tantangan utama, di mana sosial ekonomi itu menjadi salah satu sub bahasan ya terkait dengan kemiskinan, inflasi, dan kesenjangan wilayah antara kota dan daerah 3T. Terus kemudian yang berikutnya ya ketiga atau dampak seperti itu. Jadi degradasi mutu lulusan, tingginya angka putus sekolah, dan ketidaksesuaian atau mismatch kompetensi itu masih marak sering terjadi, terutama output dari hasil pendidikan itu tidak terserap dalam dunia kerja. Berikutnya. Oke, ini adalah landasan teori yang akan menjadi titik untuk memahami permasalahan yang tadi sudah disebutkan di awal. Pertama, tentang pendidikan. Jadi, definisi pendidikan sendiri itu adalah sebuah upaya sadar untuk menumbuhkan potensi manusia dan mewariskan nilai-nilai, serta menciptakan individu yang mampu berkontribusi positif dalam masyarakat untuk terus berkembang. Jadi, pendidikan itu tidak bisa dilakukan secara tidak sadar ya, dia harus secara sadar karena apa yang dia akan lakukan, dia terima itu nanti akan dia butuhkan atau dia manfaatkan untuk kemudian hari. Yang kedua, dimensi sosial. Di sini dimensi sosial itu mencakup struktur hubungan antar manusia, di mana ketimpangan dalam akses pendidikan seperti kemiskinan menjadi penghalang bagi partisipasi yang setara dalam proses pendidikan. Terus yang ketiga ada dimensi budaya. Dimensi budaya ini adalah sebuah sistem nilai dan simbol yang memberi makna dalam pendidikan, berfungsi sebagai proses enkulturasi yang membentuk identitas dan karakter individu dalam konteks sosial. Oke, berikutnya. Nah, kita mulai pembahasan yang pertama berkaitan dengan analisis sosiologis. Jadi, bagaimana teori fungsionalisme struktural dalam pendidikan itu terjadi. Yang pertama, masyarakat sebagai organisme. Di sini masyarakat berfungsi sebagai satu kesatuan di mana pendidikan berperan sebagai organ vital yang mendukung perkembangan sosial dan budaya untuk menciptakan keseimbangan dalam komunitas. Jadi pendidikan ini tidak bisa berdiri sendiri, sama seperti organ tubuh
organ tubuh, ketika satu ada yang sakit, maka organ-organ lainnya terkadang ikut merasakan hal yang serupa. Kemudian yang kedua ada gangguan sosial ekonomi. Di sini gangguan pada aspek-aspek sosial ekonomi, kemudian seperti kemiskinan dan ketidakadilan dapat mengganggu fungsi pendidikan dan menciptakan disfungsi dalam sistem sosial yang lebih luas dan memperburuk akses pendidikan. Jadi pada dasarnya memang seperti yang terlihat dalam gambar itu ada anak-anak kecil yang sedang berlarian, kemudian latar belakangnya adalah banyak sampah-sampah ya berkaitan dengan botol-botol bekas seperti itu adalah gambaran yang bisa terjadi ketika pendidikan itu tidak berfungsi dengan ideal seperti itu. Jadi yang harusnya bisa membuat masyarakat itu menaik kelas dengan pendidikan atau bisa memperbaiki kehidupannya harus terhambat gitu ya. Selain kemiskinan ya ketidakadilan itu yang akhirnya menghambat proses pendidikan itu. Kemudian yang ketiga ada masalah sistemik. Ini jadi salah satu hal yang mungkin kerap kali kita rasakan gitu. Jadi pendidikan tidak hanya terpengaruh oleh faktor teknis, ya baik itu di lapangan, tapi juga merupakan masalah sistemik yang membutuhkan penanganan menyeluruh untuk mengatasi akar permasalahan sosial yang ada. Jadi berkaitan dengan eh, regulasi dan sebagainya itu juga bisa mempengaruhi pencapaian atau progres dari pendidikan itu. Oke, berikutnya. Kemudian ada masalah sosial ekonomi. Nah, di sini tantangan utama dalam pendidikan saat ini tuh yang kami temukan dalam materi ini yang ada tiga hal. Pertama kemiskinan, yang kedua inflasi, dan ketiga tuh ketimpangan wilayah. Kemiskinan ini merupakan hambatan utama akses pendidikan, menghalangi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas dan memperbaiki masa depan mereka. Nah, memang pada kenyataannya pada dewasa ini ya, pendidikan itu bisa didapatkan oleh setiap masyarakat. Tetapi eh, kalau bicara di daerah ya, terutama daerah-daerah 3T itu sangat-sangat menyesakkan gitu. Kenapa? Karena walaupun dia mendapatkan pendidikan, tapi beberapa tuh harus berbenturan dengan bagaimana mereka itu bertahan untuk uh, hidup gitu dengan cara bekerja. Kemudian mereka lebih baik untuk uh, ke sawah, kemudian ke kebun, kemudian ke laut untuk memancing, untuk memenuhi kebutuhan mereka dibandingkan dengan harus pergi ke sekolah. Ya. Kedua ada inflasi. Ini inflasi yang terus meningkat, biaya pendidikan menjadi prioritas kedua bagi banyak keluarga dan menyebabkan pengurangan pada pengeluaran untuk kebutuhan belajar dan aktivitas pendidikan anak. Ini yang perlu digarisbawahi, memang pendidikan itu terutama di negeri digratiskan, tetapi biaya untuk pendidikan itu kan tidak gratis. Anak harus berangkat dengan transportasi, kemudian memenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan jajannya dan seterusnya. Jadi ongkosnya memang tidak sesederhana yang mungkin dikatakan, wah pendidikan itu gratis, sekolah itu gratis, tapi kan banyak hal-hal lain yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga ada ketimpangan wilayah. Nah, ketimpangan wilayah ini menciptakan disparitas dalam akses pendidikan, di mana siswa daerah terpencil seringkali tidak memiliki fasilitas yang memadai dibandingkan dengan siswa di kota besar. Ini nyata terjadi karena saya pernah mendapatkan pengalaman ketika mengajar di daerah tertinggal seperti itu, gap antara Jakarta dengan Papua yang pada saat itu saya ditugaskan di sana itu sekitar 10 sampai 20 tahun gitu. Jadi itu pas di tahun-tahun 2016 itu saya pernah mengalami dan memang ya itu nyata gitu ya. Oke, ke slide berikutnya. Nah, kemudian ini tentang permasalahan budaya dan globalisasi, di mana terdapat tantangan tradisional dan modern dalam pendidikan. Pertama, hambatan tradisional atau bias gender dan pernikahan dini masih menjadi penghalang utama dalam akses pendidikan, membatasi kesempatan perempuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Mungkin ini
kadang masih sedikit eh, kasus yang terjadi kalau di kota ya, terkait dengan hambatan tradisional atau bias gender. Tapi kalau di daerah itu masih masih sering kali terjadi hal-hal demikian. Kemudian yang kedua ada tantangan globalisasi. Nah, globalisasi membawa nilai-nilai asing yang sering bertentangan dengan budaya lokal, menciptakan ketegangan antara modernitas dan tradisi yang mempengaruhi sistem pendidikan. Kalau ini memang bukan hanya di kota besar saja, tapi bukan hanya di daerah saja, di kota besar juga demikian. Jadi ketika arus informasi itu semakin cepat, kemudian bisa didapatkan dengan mudah, akhirnya banyak sekali pertentangan-pertentangan antara budaya-budaya lokal dengan nilai-nilai asing. Kadang kalau saya sendiri yang bergelut di bidang pendidikan di sekolah, kadang tiba-tiba aja gitu anak-anak nih joget kenapa ya, oh depannya ada HP gitu kan, jadi dia joget tuh sambil apa live gitu atau sebagainya. Jadi itu kadang mungkin dahulu dinilai tabu, tapi ya kalau sekarang karena nilai arus informasi kemudian teknologi sudah pesat, akhirnya banyak sekali anak-anak yang kadang live TikTok untuk joget dan sebagainya, live Instagram dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada gegar budaya. Ini terkait dengan pergeseran nilai yang menyebabkan individualisme dan pragmatisme yang nantinya mengakibatkan alienasi dalam kurikulum yang tidak lagi relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Jadi ini yang tadi salah satu permasalahan bahwa lulusan SMA atau SMK itu kadang uh, tidak terserap dalam dunia kerja karena tidak ada korelasi atau kompetensi yang diinginkan oleh dunia kerja kemudian yang diberi yang menjadi program di sekolah seperti itu. Nah, untuk slide berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Lali. Silakan Pak Farudin. Baik, terima kasih Pak Imron atas kesempatannya. Mungkin langsung saja menyambung dari apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Imron, solusi afirmasi finansial. Nah, strategi untuk mengatasi kemiskinan struktural, pertama yaitu tujuan. Nah, tujuannya itu memutus rantai kemiskinan struktural melalui akses pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi kelompok rentan yang terpinggirkan. Nah, kemudian strateginya. Nah, integrasi data sosial pendidikan untuk bantuan tepat sasaran serta penyaluran dana BOS dan beasiswa agar sesuai dengan inflasi yang terjadi saat ini. Nah, kemudian hasilnya itu memastikan kelompok rentan tetap bersekolah dan mendapat pendidikan yang layak. Nah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di masa mendatang. Nah, kemudian reformasi guru. Nah, di sini mewujudkan keadilan pendidikan di seluruh wilayah. Pertama, tujuannya itu menciptakan akses yang setara bagi semua siswa, memastikan setiap anak terus terlepas dari lokasi mendapatkan kualitas pendidikan yang layak dan berstar tinggi. Nah, kemudian strategi memberikan insentif kepada guru untuk bekerja di daerah 3T. Nah, serta menyediakan pelatihan berbasis konteks lokal agar mereka dapat mengatasi tantangan spesifik di daerah mereka. Nah, kemudian yang ketiga itu guru sebagai transformasi. Memposisikan guru sebagai agen perubahan yang mampu mendorong kemajuan budaya dan pendidikan. Nah, kemudian menghubungkan siswa dengan nilai-nilai lokal dari tradisi dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian
revitalisasi kurikulum. Nah, solusi untuk pendidikan berkelanjutan, pertama tujuannya itu menciptakan kurikulum berbasis kearifan lokal yang relevan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, hal ini akan mengatasi aliansi budaya yang terjadi di masyarakat. Nah, terus strateginya itu mengimplementasikan pembelajaran yang mengintegrasikan pelajaran dengan nilai-nilai lokal, melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam proses pendidikan untuk memperkuat identitas budaya di sekolah. Nah, hasil kunci. Nah, di sini tentang relevasi kurikulum itu hasil kuncinya peningkatan partisipasi orang tua dan komunitas dalam pendidikan. Nah, serta pengurangan tingkat putus sekolah. Nah, kurikulum relevan akan mendukung pembangunan karakter siswa serta keterampilan yang sesuai. Nah, jadi kesimpulannya adalah masalah pendidikan adalah manifestasi disfungsi sistem sosial ekonomi, fungsionalisme, terus kemudian sinergi kebijakan afirmasi pemerintah pada aktif sekolah dan dukungan budaya masyarakat mutlak diperlukan untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai sosial ekonomi. Nah, terima kasih Pak Imron. Saya kembalikan ke Pak Imron. Terima kasih ya udah memberikan presentasi hari ini. Saya presensi dulu ya semua. Halo? Baik, Pak. Ya. Soeharto ada Soeharto? Hadir Pak, hadir. Oke, sudah. Rosna? Hadir. Ya, oke. Resna Melawati, Resna. Resna Melawati hadir, Pak. Oke, sudah. Banu Pradipta. Hadir Pak. Oke, sudah. Febi Zakia. Febi hadir, Pak. Oke, sudah. Imron. Hadir Pak. Oke, sudah. Indah Innovianide. Hadir, Pak. Ya, sudah. Nurlinda. Nur. Oke, sudah. Hadir, Pak. Ya, sudah. Ayu Andira. Hadir, Pak. Oke, sudah. Hairani. Hadir Pak. Oke, sudah. Lukman Sugiarto. Hadir Pak. Ya, sudah. Suhesti Ningsih. Saya. Ya, sudah. Ridwan Guci. Hadir Pak. Ya, sudah. Talut Abdul Halim Hafiz. Pak. Ya, sudah. Malah Herani. Malah. Malah ada malah. Ada tuh Pak. Ya, ya. Jululia, Jul. Hadir, Ju- Pak. Ya, sudah. Hadir, Pak. Sudah. Muhammad Akil. Hadir Pak. Oke, sudah. Zulfil Kardin. Zul. Ya, sudah. Lukman. Ya Pak, ya Pak. Ya. Muhammad Yudri Adrian. Hadir Pak. Ya. Rizalu Ismi Sarif. Hadir Pak. Ya, sudah. Muhammad Agung Rizky Effendi. Hadir Pak. Ya, sudah. Tarisa Fitria. Tarisa. Hadir, Pak. Hadir, Oke, ya sudah Tarisa. Fahrudin Nurhali. Hadir Pak. Bukan tadi bukannya ini lagi izin tadi enggak? Fahrudin ada ya. Necin Sunaria. Hadir Pak. Ya, sudah. Yesi Galindra. Hadir, Pak. Oke, sudah. Iqbal Faisal. Hadir Pak. Iqbal. Hadir. Oke, sudah. Muslihudin.
Hadir Pak, hadir. Oke, sudah. Ahmad Zainuri. Ahmad Zainuri. Ahmad Zainuri yang tadi izin ya? Siapa Iya, Pak, tadi Pak, temen? izin, Hah? Pak, yang teman presentasi itu, Pak. Oh iya. Kursiawati, Andi. Andi. Hadir Pak. Oke, sudah. Alvin Adil, Ilyasa. Alvin. 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 Ini Alvin jarang hadir juga ya? Rizal. Alvin jarang hadir ya? Rizal. Iya Pak, Apil Adil. Hah? Si Apil Adil Pak. Mana? Adil mana? Alvin Adil. Ada nggak? Biasa dia rajin masuk Pak. Hah? Biasa rajin dia masuk. Oh, biasa rajin. Iya Pak. Di partisipan ada nggak, Jal? Tadi di partisipan. Ini barusan ya saya. Entah. Partisipan. Gak ada Pak. Nggak ada ya? Nah, nanti kamu kasih tahu masih Alvin. Kagak di absen, bilang ya. Iya. Ya, saya lihat juga nih di ini. Saya cuma pengen tahu dari ketua kelas aja nih. Fatma Julaila. Fatma. Hadir Pak. Oke, sudah. Dilanjut ya, yang mau bertanya, yang mau menyanggap presentasi ini disilakan raise hand. Terus di kolom chat juga ditulis ya, biar supaya nggak hilang nanti teman yang presentasi ini bisa menjadikan resume semua apa yang semua bertanya, menyampaikan atau apa. Nanti setelah selesai resumenya dikirim ke saya semua pertanyaan atau yang siapapun juga yang mau bertanya atau apa. Dilanjut dengan pertanyaan, siapa yang mau raise hand dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rinovian. Oke, rekan-rekan bagi yang ingin menanggapi atau bertanya berkaitan dengan materi, boleh di raise hand terlebih dahulu di Zoom-nya. Oke, yang pertama ada Bu Mala, kemudian yang kedua ada Pak Muslihudin, yang ketiga ada saat ini saya buka 2 termin ya, 1 termin untuk 3 pertanyaan. Saya berikan kesempatannya terlebih dahulu untuk yang bertanya kepada Ibu Mala. Dipersilakan pertanyaannya, mohon untuk disampaikan. Baik, terima kasih Pak Imron. Yang saya ingin tanyakan adalah jika ada kasus seperti ini, Pak Budi adalah seorang buruh harian di mana penghasilan beliau tidak tetap. Dan pada awal tahun 2025 terjadi inflasi tinggi yang menyebabkan harga sembako itu semua pada naik. Sehingga Pak Budi yang kebetulan Pak Budi ini ada memiliki seorang anak yang masih bersekolah. Karena inflasi ini menyebabkan harga sembako naik, akhirnya Pak Budi memutuskan untuk ya sudahlah anak saya berhenti sekolah saja, biar anak ini bekerja membantu ekonomi keluarga. Nah, menurut kelompok Anda melalui pendekatan ekonomi makro, bagaimana analisis dari keputusan Pak Budi tersebut? Dan kan memang beberapa sekolah di Indonesia sendiri kan ada yang membebaskan SPP atau iuran bulanan ya. Mengapa hal tersebut masih tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan dari pendidikan pada kasus ini? Jika sebelumnya dikatakan juga karena memang mungkin ada unsur lain dalam hal pendidikan seperti mungkin ongkosnya, beli seragamnya, atau beli buku pelajaran dan lain-lain sebagainya, apakah dalam hal ini hanya terkait masalah ekonomi saja atau memang semangat bersekolah atau berpendidikan juga yang memang saat ini sedang menurun? Seperti itu Pak. Bisa dipahami kah Pak?
Bu, saya sudah catat beberapa poin dalam pertanyaannya berkaitan dengan tadi sebuah kasus ya intinya ya, Bu Mala ya, Iya, benar, Pak. tentang Pak Budi ya, terus kebijakannya atau keputusannya untuk tidak lagi menyekolahkan anak karena kebutuhan ekonomi ya, dan Mm-mm. nilai dalam sudut pandang eh, makroekonomi seperti itu ya. Oke, oke, Mm-mm. baik. Terima kasih Bu Mala atas pertanyaannya. Nanti akan kami tanggapi. Berikutnya, boleh pertanyaan kedua disampaikan oleh Pak Muslihudin ya, benar ya? Ya, Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum Dipersilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Pertama, saya ingin bertanya kepada kelompok yang presentasi hari ini terkait permasalahan sosial ekonomi, terutama dalam bidang pendidikan yang sudah tadi disampaikan oleh presentator. Pertama, pertanyaannya adalah bagaimana dari hasil permasalahan yang kelompok analisis, rancanglah sebuah solusi konkret menggunakan pilar revitalisasi kurikulum untuk mengatasi masalah aliansi budaya di sekolah. Mungkin itu pertanyaannya untuk kelompok Pak Imran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muslihudin, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi berarti saya garis bawahi untuk pertanyaannya berkaitan dengan solusi atau rancang solusi terkait dengan revitalisasi kurikulum ya, seperti itu ya. Pak, betul. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti akan kita tanggapi setelah eh, kita diskusikan dengan Pak Farun. Oke, untuk penanya ketiga dipersilakan Bu Pebi. Bu Pebi, boleh disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. terima kasih untuk kelompok telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Di sini saya mau menanyakan berdasarkan teori fungsionalismenya. Jadi mohon untuk dijelaskan dari kelompok bagaimana sih krisis pada subsistem ekonomi kita seperti kemiskinan, inflasi, terus ada juga ketimpangan wilayah tadi, terus dapat menyebabkan disfungsi pada institusi pendidikan tuh seperti apa krisisnya dari masalah yang tadi gitu. Pengaruhnya ke pendidikan seperti apa? Ya, baik, Bu Pebi, saya catat poinnya berarti bagaimana krisis pada subsistem ekonomi ya terkait dengan kemiskinan, kemudian inflasi dan sebagainya dapat menyebabkan berdasarkan teori fungsionalisme ya, seperti itu ya. Ya, terima Oke. kasih Pak. Baik, Bu Pebi, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon izin, Bapak Ibu, kami minta waktu sekitar 1 sampai 3 menit untuk mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mala, Pak Muslidin, dan Bu Pebi.
Oke, baik. Kami akan menjawab atau mencoba menanggapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan kepada kelompok kami. Nah, untuk soal pertama dari Bu Mala terlebih dahulu ya, berkaitan dengan Pak Budi yang mengalami kasus terkait dengan pekerjaannya, kemudian harus menyangkut dengan anaknya di sekolah, seperti itu. Dan tanggapannya dalam eh, kasus tersebut seperti apa dari kelompok kami. Mungkin saya persilakan kepada Pak Farudin untuk menanggapi dari pertanyaan Bu Mala. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan Bu Mala itu tentang Pak Budi yang analisislah keputusan Pak Budi menggunakan ekonomi makro. Eh, Mungkin begini kali ya, secara makroekonomi, inflasi tinggi menurunkan pendapatan real dan daya beli. Keputusan Pak Budi disarankan pada perhitungan biaya peluang. Nah, yang dimaksud dengan biaya menyekolahkan anak bukan hanya SPP apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Imron ya pada paparan di slide tadi. Nah, tetapi juga hilangnya potensi pendapatan jika anak tersebut tidak bekerja. Nah, kebijakan sekolah gratis gagal karena hanya mensubsidi biaya langsung. Namun tidak menutup indeks indeks kos ya, atau yang disebut dengan transportasi atau buku maupun keluarga. Terus solusinya memerlukan bantuan tunai. Solusinya itu memerlukan bantuan tunai bersyarat seperti PKH, PIP yang menargetkan sisi pendapatan keluarga bukan hanya sisi biaya sekolah. Mungkin itu jawaban dari kami, Bu Mala. Terima kasih Pak Farudin atas tanggapannya berkaitan dengan pertanyaan Bu Mala. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin menanggapi atau menambahkan untuk tanggapan atau pertanyaan dari Bu Mala. Oke, bila tidak ada saya sedikit menambahkan berkaitan dengan pertanyaan tadi ya memang eh, kalau biaya sekolah itu gratis ya, tetapi hal yang lainnya itu harus bayar, memang pemerintah juga harus memiliki regulasi berkaitan dengan tadi ya yang disampaikan untuk bantuan bersyarat ya seperti itu. Jadi itu juga jadi salah satu yang menurut kelompok kami bisa membantu kasus yang dialami oleh Pak Budi tersebut. Begitu Bu Mala, bagaimana tanggapan dari kelompok kami? Baik Pak, berarti ini untuk kasus Pak Budi ini pure karena ekonominya saja ya, berarti bukan karena minat bersekolahnya juga berkurang gitu ya Pak? Kalau yang saya tangkap sih di sini karena disampaikan dalam narasinya itu terkait dengan biaya, terus kemudian pendapatan, itu lebih menekankan pada bagaimana Pak Budi itu harus menarik anaknya untuk ya udahlah nggak usah sekolah, mending bantu untuk kerja aja karena biaya hidup sedang tinggi, jadi anaknya juga sudah memiliki kemampuan mungkin ya di sini ya karena tidak ada alasan yang tadi dari narasi sebelumnya tidak ada alasan anaknya punya kasus di sekolah akhirnya harus mau tidak mau harus membantu. Mungkin seperti itu Bu kalau dari kelompok kami ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Oke,
berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Pebi terlebih dahulu ya tentang teori fungsionalisme. Jelaskan bagaimana krisis pada subsistem ekonomi seperti kemiskinan, inflasi, dan seterusnya dapat menyebabkan disfungsi pada institusi pendidikan. Nah, eh, menurut pendapat dari kelompok kami, terus ini kami sadari dalam teori fungsionalisme itu ada yang namanya analogi organik. Nah, analogi organik ini adalah perbandingan antara masyarakat dan organisme biologis, Bapak Ibu. Ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan sebelumnya yang memandang bahwa masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Misalkan Bapak Ibu mengalami sakit apa katakanlah tiba-tiba kesandung gitu kan atau kepentok kursi meja tiba-tiba bukan hanya kaki yang sakit tiba-tiba mulut tiba-tiba secara spontan teriak kemudian ada uh, apa sel-sel yang lain juga ya, atau organ-organ yang lain juga ikut uh, terlibat atau ikut merasakan hal yang sama gitu. Nah, di sini masyarakat itu diibaratkan sebagai tubuh dan institusi itu sebagai organnya. Jadi jika organ vital seperti ekonomi sakit, organ lain pendidikan akan mengalami disfungsi. Jadi, jika organ vitalnya dalam hal ekonomi, organ lain dalam pendidikan juga mengalami disfungsi. Ini sebenarnya hampir sama dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Bu Mala ya. Jadi krisis ekonomi ini salah satu hal yang bisa merusak homeostatis atau keseimbangan ya sosial. Kayak tiba-tiba kesandung Bapak Ibu yang tadinya jalan karena meleng main HP, tiba-tiba kesandung terus akhirnya mau tidak mau keseimbangannya itu mulai goyang. Kadang bisa jatuh, kadang bisa eh, apa nggak fokus dan seterusnya gitu. Jadi krisis ekonomi inilah yang tadi yang saya katakan bisa merusak dari keseimbangan sosial. Nah, sekolah gagal berfungsi karena sistem pendidikan bersifat interdependen atau saling ketergantungan dengan ekonomi. Ya, ketika input siswa terkendala, biaya sekolah tidak bisa terkendala biaya, maaf, ketika input siswa terkendala biaya, sekolah tidak bisa memproses transmisi nilai secara optimal. Jadi kegagalan ini adalah gejala sistemik, bukan masalah parsial sekolah. Ini salah satu contoh pengalaman yang mungkin bisa saya eh, bagikan ya, yang berkaitan dengan hal ini. Jadi kayak kemarin tuh sempat ada yang namanya apa? eh Istilahnya apa ya dalam kebijakan pendidikan itu diminimalkan biayanya gitu. Jadi dan akhirnya banyak beberapa lomba-lomba yang sebenarnya ini lomba yang berkaitan dengan minat dan bakat anak gitu ditiadakan karena ada istilahnya apa yang pengurangan dalam hal biaya-biaya di beberapa Efisiensi. sektor. Efisiensi, Pak. Efisiensi benar Bu Fatma. Jadi ya, saya sampai lupa itu ya namanya efisiensi itulah yang akhirnya membuat bukan hanya di pemerintahan tapi di bidang pendidikan bahkan yang amat sangat saya sayangkan terutama di sekolah itu ya banyak minat bakatnya akhirnya anak-anak yang tadinya punya bakat terus kok udah nggak ada lagi pak lomba ini pak kok udah nggak ada lagi FLS3 yang ini pak kok tidak ada lagi yang LKS seperti ini pak kok nggak ada lagi O2SN yang seperti ini pak ya kita akan menjawabnya seperti biasa ya ini regulasi ya ini kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi seperti itu Bu Pebi bagaimana Bu Pebi atas tanggapan dari kelompok kami. Iya, Pak. Cukup menjawab. Jadi intinya ekonomi ini masalah vital. Jadi kalau misalkan eh, cara ekonominya bermasalah, berarti akan ada disfungsional mulai dari prestasinya tidak tersalurkan siswa kayak gitu ya, Pak. Intinya. Baik, terima kasih Pak dan kelompok semuanya. Terima kasih Bu Febi. Atau teman-teman yang lain tadi, mungkin rekan-rekan yang lain ada yang punya pengalaman yang sama atau memiliki tanggapan atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Febi. Saya Pak Imron bisa sedikit menambahkan. Boleh silakan Pak Lukman Sugiarto. Ya, tadi pertanyaan Pak Febi juga agak ini juga masalah kebijakan yang Pak Imron sebutkan tadi masalah efisiensi. Emang kadang-kadang kebijakan itu kadang-kadang bertolak belakang juga, apalagi dengan adanya efisiensi. Ya contohnya kayak saya lah, guru olahraga
yang di SD itu O2SN. O2SN itu biasanya cabang dari 9, 6, dan tahun ini hanya dua cabang yaitu karate dan silat. Jadi kebijakan itu kadang-kadang ya berimbas juga pada prestasi anak atau dalam pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman Sugiarto tuh. Kita sama-sama merasakan ini kayak di sekolah ya. Oke, Bapak Ibu atau rekan-rekan yang lain yang mungkin mau menanggapi atau menambahkan, dipersilakan. Ada lagi? Oke, bila tidak ada, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga dari Pak, atau pertanyaan dari Pak Muslihudin tentang rancangan sebuah solusi terkait dengan revitalisasi kurikulum, seperti itu. Mungkin bisa dijawab oleh rekan saya, Pak Fahrudin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Kang Muslihudin ya, tentang rancanglah sebagai solusi. Nah, jadi solusi konkretnya itu adalah menerapkan contextual teaching of learning and learning melalui revitalisasi kurikulum dan dalam tingkat P5. Nah, melalui sekolah, sekolah harus menjadi laboratorium budaya di mana materi global diajarkan melalui kearifan lokal. Nah, contoh konkretnya itu pelajaran biologi tidak hanya teori, tapi mengajak siswa meneliti ekosistem sungai desa mereka menggunakan metode konferensi adat. Nah, ini menghapus aliansi karena siswa melihat relevansi langsung antara ilmu sekolah dengan pelestarian lingkungan hidup mereka sendiri. Nah, mungkin itu jawaban dari kami. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau menanggapinya, silakan. Baik, Bapak Ibu, yang lain ingin menanggapi terkait dengan mungkin kalau menurut Bapak Ibu terkait dengan banyaknya kasus yang atau masalah yang terjadi di dunia pendidikan, kira-kira revitalisasi kurikulum apa yang mungkin dapat menjadi solusi gitu dari bagaimana sering terjadinya kasus mungkin perundungan, kemudian kasus tawuran ya di beberapa daerah. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Sedikit menanggapi Pak. Boleh, silakan Pak Lukman. Menyambung dari jawaban dari Pak siapa tadi ya. Jadi tadi konteks kurikulum apa yang sekiranya untuk kita terapkan di sekolah. Kalau yang karena saya juga sama seorang guru, ya kalau saya sih lebih setuju kurikulumnya itu bersifat kedaerahan. Karena Indonesia itu mencakup dari Sabang sampai Merauke tidak sama. Makanya ketika ada ujian nasional itu disamaratakan, banyak sekolah-sekolah yang tidak menyetujui. Karena setiap daerah akan berbeda potensi dan perkembangan anaknya. Jadi jangan menyamakan anak yang di kota dan di daerah yang terpelosok. Mungkin kalau kurikulum ini di bersifat kedaerahan mungkin akan berhasil. Jadi begini, prestasi seseorang itu tidak ditentukan ukuran dari bagaimana orang mencapai angka, tetapi bagaimana mereka itu bisa menjaga kualitas hidupnya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman atas tanggapannya. Ya, itu menurut saya juga, saya setuju juga tuh terkait dengan bagaimana kurikulum terus UN itu nggak bisa tuh disamakan gitu ya.
nggak bisa disamakan seluruhnya levelnya karena memang tiap daerah punya kondisi yang berbeda. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya saya akan buka termin kedua. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu atau angkat tangan di kolom atau di Zoom meetingnya. Oke, di sini ada Bu Resna, kemudian ada Pak Necin, kemudian terakhir ada Bu Rosna. Ya, oke, sudah ada 3 ya, Bu Resna, Pak Necin, dan Bu Rosna. Oke, saya persilakan terlebih dahulu untuk Bu Resna untuk memberikan atau menyampaikan pendapatnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Imron. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok yang presentasi. Tadi dalam pemaparannya itu ada revitalisasi kurikulum, solusi untuk pendidikan berkelanjutan. Di situ ada strateginya mengimplementasikan pembelajaran yang mengintegrasikan pelajaran dengan nilai-nilai lokal, melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam proses pendidikan untuk memperkuat identitas budaya di sekolah. Di sini yang ditekankan kan nilai-nilai lokal ya. Nah, saya ingin bertanya, mengapa dalam kesimpulan strategi tersebut bahwa penguatan identitas lokal itu bisa dibilang menjadi benteng terbaik untuk menghadapi fenomena pendidikan cultural shock di era global? Kenapa bukan pelarangan teknologi? Begitu, Pak. Terima kasih, itu saja. Nanti pertanyaannya saya tulis di kolom chat. Iya, baik Bu Resna dan ya Bapak Ibu mohon izin tadi yang sudah bertanya mohon dituliskan terlebih juga ya untuk pertanyaan di kolom chat. Oke, jadi saya tangkap untuk poinnya berarti tentang penguatan identitas lokal ya. Kenapa bukan pelarangan terhadap teknologi itu sendiri? Pertanyaannya ya, terkait Iya, dengan begitu. kasus yang tadi sudah kami paparkan di dalam presentasi. Oke, terima Iya, kasih begitu. Bu Resna atas pertanyaannya. Nanti akan kami diskusikan terlebih dahulu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak Imron. Baik. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Necin, boleh dipersilakan Pak Necin untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Imron dan teman-teman. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Tadi di latar belakang masalah keren banget tuh ada tampilan-tampilan headline keseluruhan ya tentang realitas, tantangan utama dan dampak. Saya menyoroti tantangan utama di situ ada masalah sosial ekonomi kemiskinan, kemudian dan budaya. Nah, di budaya ini saya lihat ada sesuatu yang unik yaitu nilai tradisional, patriarki dan eh ya patriarki di situ. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah analisislah budaya gender dalam menjelaskan benang merah antara budaya patriarki, kemudian pernikahan dini dan langgengnya rantai kemiskinan di desa. Mungkin itu saja Pak Imron dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Necin atas pertanyaan. Wah, berarti kalau saya cek dari beberapa pertanyaan tadi ini sangat menyimak ini ya materi yang sudah kami sampaikan di kelompok ya. Jadi pertanyaannya saya tangkap poin pentingnya itu tentang budaya gender dalam menjelaskan benang merah antara budaya patriarki, kemudian pernikahan dini dan langgengnya rantai kemiskinan. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya itu ada Bu Rosnah. Bu Rosnah, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Imron. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai agent, enkulturasi, dan apa dampak psikologis bagi peserta didik jika pendidik tercabut dari akar budaya itu? Tidak itu aja. Terima kasih. Baik, Bu Rosna, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi saya tangkap poinnya itu tentang agen enkulturasi tadi. Dan apa dampak psikologis bagi peserta didik jika pendidikan tercabut dari akar budayanya. Ya, begitu ya.
Ya, oke. Mohon izin untuk rekan-rekan semuanya, kami akan diskusikan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Mungkin rekan-rekan juga bisa membagikan pengalamannya atau tanggapannya berkaitan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penanya. Oke, baik. Terima kasih sudah menunggu untuk eh, kami menanggapi atau mendiskusikan dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin kami akan coba menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Bu Rosnah ya di sini ya. Bu Rosnah itu bertanya tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai agen enkulturasi dan apa dampak psikologis bagi peserta didik jika pendidikan tercabut dari akar budayanya. Oke, benar ya Bu Rosnah ya seperti itu ya? Betul, Kak. Oke, baik. Saya akan coba kulik dulu terlebih dahulu dari enkulturasi itu. Saya tadi sampai lihat lagi ini enkulturasi itu apa sih? Nah, jadi yang saya dapatkan di sini enkulturasi itu adalah proses seseorang mempelajari dan menginternalisasi nilai norma kepercayaan dan cara berperilaku dari budayanya sendiri yang terjadi sejak lahir sampai hidupnya, sampai meninggalnya seperti itu. Jadi, nah itu enkulturasi. Jadi pendidikan ini sebagai agen dari enkulturasi bertujuan mewariskan pola pikir dan nilai budaya agar siswa menjadi anggota masyarakat yang utuh. Jika tercabut dari akarnya, terjadi diskontinuitas budaya antara rumah dan sekolah. Jadi adanya ketidaksinkronan antara budaya yang di rumah dengan di sekolah. Dampak psikologisnya adalah krisis identitas dan anomi atau kebingungan norma, sehingga siswa merasa sekolah adalah menara gading yang asing sehingga terjadi penolakan psikologis atau resistensi dalam belajar karena materi dianggap tidak relevan dengan dunia makna realitas mereka. Jadi uh, ini berkaitan dengan tanggapan dari Pak Lukman sebelumnya ya tentang kurikulum itu sebenarnya harus lebih memprioritaskan pada konteks lokal atau kedaerahan gitu karena memang kalau merujuk pada ketidakseimbangan atau yang di sini ya disebutkan atau diskontinuitas budaya atau ini akan melahirkan yang namanya krisis identitas. Jadi anak itu akan melihat bahwa sekolah itu hanya menara gading gitu. Ngapain sih sekolah orang nggak berkaitan sama gue sebagai petani? Ngapain sih gue sekolah karena nggak berkaitan dengan nggak ada fungsinya gue untuk berkebun. Ngapain sih sekolah karena nggak ada fungsinya dengan misalkan pertanian dan seterusnya. Jadi konteks lokal di sana, misalkan di suatu daerah, katakanlah di Kalimantan atau di Sumatera yang notabene lebih banyak daerahnya pesisir dengan perairan, tetapi sekolah atau kurikulum itu tidak menerapkan kebijakan yang bersifat lokal atau kedaerahan.
malah lebih memberikan contoh-contoh soal atau kurikulum yang bersifat kota atau pegunungan itu tidak akan tersampaikan relevansi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan mereka. Mungkin itu tanggapan dari kelompok kami, Bu Rosna. Baik, terima kasih Bu Rosna. Mungkin dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang lain ingin memberikan tanggapan berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan Bu Rosna, atau mungkin punya pengalaman yang sama di lingkungan Bapak Ibu yang mengalami diskontinuitas budaya, gitu. Jadi adanya ketidakseimbangan antara kurikulum di sekolah dengan tantangan yang ada di lingkungannya. Izin Pak Imron. Boleh Pak Soeharto, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Imron. Ya, kalau menurut saya sih ya, saya tuh kurang setuju. Ini pendapat pribadi ya, dengan apa yang dikatakan Pak Lukman, jika kurikulum ini bersifat kedaerahan gitu ya. Kenapa? Sebab karena memang kenapa tidak boleh bersifat kedaerahan? Karena kurikulum itu kan harus memastikan kesetaraan nasional gitu ya. Kompetensi kesetaraan nasional itu memang dibutuhkan ya. Seperti dengan adanya ujian nasional itu untuk menyetarakan kemampuan siswa secara nasional kan gitu. Agar tidak terjadi kesenjangan mutu pendidikan. Di kurikulum kita kan masih menggunakan kurikulum merdeka ya. Cuman pendekatan dengan deep learning gitu. Sebenarnya di kurikulum kita ini, kurikulum merdeka itu sudah mengakomodasi budaya lokal untuk ditampilkan. Seperti di daerah Jakarta, itu ada muatan lokal, ya. Muatan lokal itu bisa disesuaikan dengan budaya setempat. Kalau Jakarta ada PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Kalau di daerah mungkin bisa dengan muatan lokal itu bisa berupa tarian daerah atau bahasa daerah. Jadi memang setiap kurikulum setiap daerah itu harus memasukkan budaya lokalnya dalam materi pelajaran. Nah, kalau misalkan ada clash, pertanyaannya apakah muatan muatan materi lokal itu sudah diterapkan dengan 100% atau belum? Ya, agar tidak menjadi clash di kurikulum itu gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan kita memakai kurikulum kedaerahan, maka tidak ada standar pendidikan yang sama, otomatis berbeda ya antara kota Jawa ya, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera itu pasti berbeda standar pendidikannya jika kita menggunakan kurikulum kedaerahan gitu. Nah, jadi memang perlunya kita menggunakan kurikulum nasional dan menerapkannya agar ya standar pendidikan dari Sabang sampai Merauke ini sama gitu. Jadi tidak ada kesenjangan pendidikan gitu. Sekarang saja walaupun kita sudah standar ya sama, ini masih ada kekurangan terutama di daerah 3T ya. Yang mana akses pendidikan itu kan masih kurang, masih kesulitan. Nah, ini merupakan PR untuk kita dan juga untuk para akademisi gitu, terutama dinas-dinas pendidikan setempat. Terus yang berikutnya ya, mengapa kita harus menggunakan kurikulum nasional? Ya, kita harus mempersiapkan peserta didik untuk menuju dunia global. Apalagi sekarang kan sudah masuk ke era 4.0 ya. Sebenarnya kan kita 4.0, era industri, yang mana siswa harus memiliki 4 kompetensi gitu ya. Berpikir kritis, terus inovasi, kreasi, kolaborasi, dan komunikasi, kan seperti itu. Jadi dalam mempersiapkan peserta didik untuk menyambut tantangan global, apalagi menyambut 2045 Indonesia Emas, maka kita harus menerapkan beberapa kompetensi yang dibutuhkan seperti mungkin literasi digital, ya, literasi digital atau pelajaran-pelajaran yang mungkin berbau teknologi gitu. Emang harus sudah seperti itu. Kita mungkin pernah belajar kali ketika kuliah dulu ya di S1 pendidikan ada STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Ini merupakan penerapan ya yang dapat kita terapkan ketika kita mengajar gitu. Jadi kesimpulannya, saya pribadi kalau kita menggunakan kurikulum berbasis kedaerahan saya kurang setuju ya. Kenapa? Sebab ya tadi yang saya sebutkan, kita harus menggunakan kurikulum nasional, namun di kurikulum nasional itu
sudah mengakomodasi atau memberikan ruang ya untuk budaya setempat, budaya lokal untuk mengangkat budayanya. Cuman yang jadi permasalahannya sudah sampai mana budaya lokal itu diangkat di kurikulum. Nah, itu saja Pak Imran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harto atas tanggapannya. Sedikit menanggapi. Oke, boleh silakan Pak Lukman. Terima kasih Pak menanggapi dari Pak Soeharto tadi. Saya bukan tidak setuju dengan kurikulum nasional, tetapi tidak adil juga kalau yang di daerah-daerah kita samakan dengan keadaan yang ada di kota. Kita jangan menafikan lah. Lihat fasilitas ketika pemerintah itu menyamaratakan pendidikan yang ada di kota dengan yang di 3T itu, berarti itu salah besar. Nah, kenapa saya berbicara seperti ini? Karena kenyataannya banyak sekolah-sekolah yang tertinggal, jangankan fasilitas atau sarfrasnya, dan gurunya pun kurang. Terus SDM gurunya juga kadang-kadang mereka yang lulus SD ngajar di situ atau tibang lulusan lulusan paket bisa mengajar, ya otomatis kan kualitas juga akan terganggu karena bukan di bidangnya. Nah, kalau kita menggunakan hal itu, jadi kita harus lihat dulu infrastruktur sudah terpenuhi apa belum ke daerah-daerah, karena Indonesia itu sangat luas. Ketika ada patokan nasional, berarti pemerintah harus siap menyiapkan infrastruktur atau sarana prasarana sampai ke pelosok daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman dan Pak Soeharto ya. Wah, ini Pak Imron, lanjut Pak Imron. Lanjut. Kita ngobrol ya, ngobrol aja. Baik. Di kurikulum silakan. Kurikulum nasional kan sudah memberikan poin-poin gitu, indikator-indikator yang harus dicapai oleh suatu pendidikan di daerah tertempat, di daerah setempat gitu ya. Dan di daerah setempat itu kan sudah punya dinas-dinas masing-masing, dinas pendidikan, kan gitu ya. Jadi sampai di mana ya pemerintah setempat gitu ya, pemerintah Pemdanya masing-masing dapat misalnya menerapkan dan juga mencapai indikator yang telah disampaikan oleh kurikulum nasional, kan gitu. Yang Pak Lukman katakan memang betul ya, memang banyak di daerah tuh banyak kendalanya gitu, dari sarpas juga kurang, dari STM juga kurang banyak. Makanya kemarin yang terjadi masalah kasusnya Pak Menteri, mohon maaf ya Kombrok itu. Jadi Kombrok itu diberikan ke daerah tertinggal di Papua yang didukung dari jaringan internet belum didukung, terus SDM belum didukung. Makanya orang Papua bilang kami butuh makan, bukan laptop, bukan. Nah itu betul, seperti itu. Karena memang yang dikatakan Pak Lukman itu memang ada benarnya ya. Tapi kurikulum nasional itu kan hanya memberikan indikator-indikator capaian-capaian yang harus dicapai gitu kan. Misalnya poin-poin tertentu lah. Masalah nanti penerapannya atau pencapaiannya itu ya disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Dan juga kan tadi permasalahannya kan bagaimana lokal budaya terangkat di dalam kurikulum gitu kan, seperti itu ya. Sebenarnya di kurikulum Merdeka sih untuk budaya lokal itu sudah diangkat. Jadi di kurikulum Merdeka ini sudah memberikan porsi untuk budaya lokal agar bisa tampil gitu ya. Dibuktikan dengan P5, sekarang ada DP8 DPL ya. Itu sebenarnya sudah diakomodasi, tinggal bagaimana penerapannya gitu, istilahnya implementasinya di tingkat SD, SMP, SMA dan disesuaikan dengan budaya lokal masing-masing. Mungkin itu ya. Pak Lukman, kita ngobrol aja Pak Lukman ya. Pak Imran. Baik, terima kasih Pak Soeharto dan Pak Lukman atas tanggapannya. Memang menarik ya, selalu menarik. Saya kalau lagi diskusi gini nih mau nyetop juga nggak enak ya. Tapi karena memang masa pendidikan selesai gitu untuk kita bicarakan. Dan dari dua ini sebenarnya saya tahu bahwa kita punya keresahan yang sama gitu tentang pendidikan untuk kemajuan bagi pendidikan kita di Indonesia ya. Terima kasih Pak Soeharto dan Pak Lukman. Berikutnya mungkin saya langsung ke pertanyaan berikutnya dari Bu Resna.
Iya, Bu Resna benar ya. Yang akan ditanggapi oleh rekan saya, Pak Fahrudin, dipersilakan. Pertanyaan dari Bu Resna, mengapa kelompok Anda menyimpulkan bahwa penguatan identitas lokal adalah benteng terbaik menghadapi fenomena pendidikan kultural shock di era global, bukan bukan pelarangan teknologi, begitu ya Bu Resna ya? Iya, betul Pak Fahru. Menurut kami, fenomena kegagapan menghadapi budaya global disebut cultural shock. Nah, yang sering disebabkan oleh cultural lag atau disebut juga ketertinggalan adaptasi nilai terhadap teknologi. Pelarangan teknologi adalah solusi reaktif yang sia-sia di era digital, itu menurut kami. Nah, strategi terbaiknya adalah eh, menguatkan identitas lokal sebagai filter budaya. Nah, seperti yang disarankan oleh Puspitasari dan Permana di tahun 2024, siswa yang memiliki akar budaya kuat tidak akan mudah terombang-ambing arus globalisasi. Nah, mereka mampu mengadopsi teknologi global tanpa kehilangan jati diri mereka. Nah, itu jawaban dari kami, Bu Resna. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Bisa langsung oleh Bu Resna sendiri. Kalau misalnya mau ditanggapi atau tambahan dari yang lainnya, silakan. Boleh bagi rekan-rekan yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi pertanyaan tentang penguatan identitas lokal ini. Balik lagi nih ke penguatan identitas lokal ya, yang tadi kita diskusikan juga di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Pak Imron udah semua pertanyaan ya Pak Imron. Izin Pak, masih satu lagi Pak. Bu Panecin Pak. Oke, kalau tidak ada yang menanggapi, berikutnya kami akan bagaimana sebelumnya maaf, bagaimana Bu Resna atas tanggapan dari Baik, sudah kelompok bisa kami? dimengerti Pak Imron. Baik, oke. Terima kasih Bu Cukup mengerti. Resna. Sama-sama, Oke. terima kasih juga. Berikutnya saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Necin tentang analisislah budaya gender dalam menjelaskan benang merah antara budaya patriarki, pernikahan dini, dan langgengnya rantai kemiskinan di desa. Ya, toh. Begitu ya, Pak Necin, benar? Oke. Menurut kelompok kami, terdapat hubungan kausalitas yang kuat atau hubungan sebab akibat yang kuat di mana budaya patriarki ini menciptakan domestikasi perempuan. Maksudnya apa? Ini adalah konsep yang menggambarkan proses di mana perempuan itu ditempatkan pada ruang domestik atau rumah tangga dan seringkali dengan membatasi peran mereka hanya sebatas urusan rumah tangga seperti mengurus anak dan pekerjaan rumah. Dan domestikasi perempuan inilah yang berujung pada pernikahan dini dan putus sekolah. Hal inilah yang memicu fenomena yang dinamakan feminisasi kemiskinan, di mana perempuan menjadi kelompok paling rentan miskin karena tidak memiliki modal pendidikan atau human capital. Dan ini sebenarnya sejalan dengan karyanya dari Pak Wijayanto ya tahun 2021 bahwa ibu yang tidak terdidik cenderung melahirkan generasi dengan status gizi dan pendidikan yang rendah pula. Sehingga akibatnya terjadi reproduksi kemiskinan struktural yang diwariskan antar generasi. Itu tanggapan dari kelompok kami. Jadi hal ini sebenarnya tidak lepas juga dalam menciptakan generasi.
kalau yang saya tangkap bahwa benang merah ini di mana sih? Ya pendidikan salah satunya. Ketika terutama perempuan yang menjadi atau ayah dan ibu yang menjadi pesantren pertama dalam perkembangan anak tidak memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai kehidupan, itu akan melahirkan generasi yang nantinya menyebabkan kemiskinan struktural terjadi. Ini yang disebut sebagai rantai kemiskinan lah ya di desa. Seperti itu pendapat dari kelompok kami. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi atau dari Pak Necin ingin menanggapi untuk atau punya pertanyaan lain? Dipersilakan. Pak Imron, dari saya sendiri sangat sependapat tadi, apalagi closing statementnya bagus banget bahwa seorang perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi memang rusaknya generasi ya dimulai dari tidak siapnya si para ibu tadi. Makanya benang merah yang Pak Imron tarik tadi saya sangat setuju, dan pendapat dari kelompok Pak Imron sejalan dengan apa pendapat saya. Terima kasih Pak Imron. Baik, terima kasih Pak Necin. Mungkin saya selaku moderator ya ingin menyimpulkan bahwa memang masalah pendidikan itu tidak akan terlepas dari masalah budaya, ekonomi, dan sosial. Tetapi kita tahu bahwa dalam hal pendidikan itu akan melahirkan generasi-generasi baru, akan memberikan kemajuan terhadap sebuah peradaban. Kesimpulan itu yang kami buat ya dalam kelompok, dan sekaligus menutup dari presentasi kami berkaitan dengan mata kuliah teori proses dan sosial dan budaya. Terima kasih atas rekan-rekan semuanya atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sumber. Saya kembalikan kepada Pak Alfian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada presentasi yang ke-13 ini. Semuanya ikut berpartisipasi dalam materi ini. Jadi saya ngambil dari belakang dulu ada Pak Necin ya. Jadi Pak Necin kita kan tahu Pak Necin bahwa benang merah dari gender ini kita dimulai dari era Raden Ajeng Kartini. Nah mulai dari situlah kita bisa mendobrak semua yang biasanya tadi dilakukan oleh pria atau laki-laki, tapi sekarang semua udah bisa dilakukan oleh kaum gender atau wanita ini gitu. Semuanya itu dari situ aja kita udah tahu gitu semua. Karena tadi masalah pernikahan dini juga atau apapun juga itu kan yang menyebabkan banyak hal-hal yang nilai sosialnya nggak bisa kita pungkiri lagi gitu. Misalnya habis SMA udah langsung nikah anak-anak. Nah bagaimana sekarang mendobrak hal-hal yang seperti tersebut gitu, dengan adanya pemikiran-pemikiran yang modern, pemikiran-pemikiran orang tua dan lain-lain semua gitu. Nah budaya gender ini kita bisa lihat dari sumber daya pendidikan dan kesempatan ekonomi. Jadi gitu, itu yang harus kita inikan gitu. Misalnya adanya keterbatasan akses pendidikan tadi karena gender yang tadi, masalah stereotip norma sosial tadi itu. Di situ ada keterbatasan akses pendidikan. Waktu zaman era Kartini juga seperti itu gitu. Terus yang kedua keterlibatan dalam pekerjaan informal. Nah, dalam pekerjaan informal ini kita harus semua orang tua apabila kita mau menginginkan ini, kita harus bisa bekerja dalam informal tadi gitu. Semua nih menjawab pertanyaan, bila ada orang tua yang tidak mampu, carilah kerjaan yang sekiranya memang bisa dikerjakan gitu. Jadi apapun juga ya, mau dikerjakan apapun, mau menambahkan hasil-hasil kegiatan, bikin kegiatan produksi di rumah dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga keterbatasan akses terhadap sumber daya. Nah ini juga memang terbatasnya akses sumber daya ini juga berkaitan dengan 3T tadi ya.
yang tadi Pak Soeharto, Pak Lukman. Memang kalau kita lihat 3T ini memang kita memang bisa jangan disamakan juga, memang bisa sih begitu ya. Misalnya kita yang orang kota dengan orang yang ada di pantai, di pegunungan dan terluar kayak begitu. Karena memang kita keterbatasan tadi sumber daya manusia gitu. Nah, bila ada cuma tamatan dari tadi yang Pak Lukman bilang paket C misalnya, sudah syukur dia udah sampai paket C. Sekarang bagaimana meningkatkan yang guru paket C tersebut bisa menambahkan pelatihan-pelatihan lagi gitu, diberikan pelatihan-pelatihan lagi oleh atasan atau pihak dari dinas pendidikan dari daerah tersebut masing-masing gitu. Itu jadi kita nggak apa-apa, buktinya banyak kok dari yang paket C ini bisa jadi kuliah lagi, bisa jadi doktor juga, bisa tuh banyak. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut itu bisa sebagai kita panutan gitu. Jadi jangan menyepelekan juga gitu. Jadi kalau dia memang tidak bisa mempunyai jasa yang nasional atau yang normal, kalau seandainya memang tadi kalau kata Pak Lukman yang paket C, tapi dia mau meningkatkan diri, mau mensumberdayakan diri dia supaya maju, dan dia berpikiran untuk membangun kenapa tidak gitu. Jadi dari kurikulum yang lalu gitu, itu juga bisa membuat kita ya. Jadi saya kepental dikitnya. Jadi itu ya. Jadi jangan sampai kita menyepelekan gitu, menyepelekan orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut gitu. Terus yang ketiga, yang keempat, adanya kekerasan atau diskriminasi gitu. Perempuan mungkin mengalami kekerasan ya, memang sebagai paling sering pihak gender wanita ini atau perempuan ini mengalami kekerasan atau diskriminasi baik dalam rumah tangga atau masyarakat gitu, sehingga meningkatkan stres dan membatasi kemampuan mereka beradaptasi di luar gitu. Ini makanya menjadikan stereotip gender bisa membatasi akses perempuan terhadap pendidikan pekerjaan gitu. Ini stereotipnya ya. Terus dua, norma sosial, di mana norma sosial yang patriarkis tadi dapat memperkuat stereotip gender dan membatasi akses perempuan terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Ini yang menjadikan stereotip yang bisa jangan diikuti gitu. Terus apa sih yang supaya langgengnya rantai kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap tadi sumber daya manusia udah. Yang kedua, keterlibatan dalam pekerjaan informal tersebut gitu. Terus yang tadi juga udah disebutkan, sekarang bagaimana meningkatkan akses terhadap pendidikan tadi yang tadi saya sebutkan dengan ada sumber daya manusia dan lain-lain itu. Jadi itu Pak Necin, jadi jangan sampai benang merahnya kita bisa mendobrak dari zamannya Raden Ajeng Kartini itulah, kita sebagai manusia, sebagai perempuan, sebagai gender kita bisa menyamakan dengan profesi yang laki-laki gitu. Sekarang buktinya Bapak Ibu lihat sendiri, sebagai contoh ada pilot perempuan juga lihai pemain itu. Atau ada yang bekerja di mobil besar-besar yang bannya besar yang ada di tambang, pekerja truknya juga supirnya perempuan. Itu kan seharusnya sebenarnya kan kerjaan laki-laki. Jadi kayak begitu Pak Necin. Jadi sekarang sudah bisa diikuti oleh gender gitu juga. Begitu juga dengan partai politik. Sekarang buktinya partai politik mengharuskan 30% itu wanita. Jadi kalau dari 1, 2, 3 itu harus ada perempuan. Jadi 2 laki 1 perempuan di dalam
untuk mengakomodasi perempuan tersebut gitu. Itu makanya kita nggak boleh menyepelekan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, ini masalah enkulturasi juga sama nih. Sebenarnya pendidikan itu dilakukan harusnya dengan baik. Terjadinya proses dekulturalisasi, proses kehilangan identitas budaya. Nah, ini yang menjadikan supaya tidak kehilangan identitas budaya apa? Anak didik kita perkenalkan dari mulai perkenalan kita pendidikan, misalnya dari TK, SD. Nah, dari situ kita perkenalkan budaya-budaya kita yang kita lakukan gitu. Misalnya Bapak Ibu berada di lokal mana gitu ya, entah dia sekolah yang daerah Sunda atau di daerah NTT atau di Papua atau di manapun juga, itu biasanya budaya lokalnya aja dulu yang ditimbulkan gitu. Terus nanti juga guru-gurunya atau pembimbing-pembimbingnya itu juga harus meningkatkan diri lagi gitu, supaya nanti tidak tertinggalan zaman juga gitu. Jadi sekarang ini kayak kita kan udah ada internet atau adanya globalisasi. Nah, globalisasi ini kita akan mempercepat pembangunan manusia seutuhnya yang ada dimanapun juga gitu. Jadi jangan sampai kita tertinggal terus juga gitu. Walaupun memang kita 3T ini lagi digiat-giatkan terus ya, seterusnya gitu. Nah, yang lebih penting lagi dari semua ini, dari 3T ini, bagaimana mengintegrasikan budaya lokal. Jadi budaya-budaya lokal harus diintegrasikan ya, disatukan, dilihat atau di studi bandingkan gitu. Misalnya daerah satu dengan yang lain, gimana sih mengadopsi pelajaran-pelajaran dari daerah sebelah maksudnya, misalnya dengan daerah sebelah lainnya gitu. Bagaimana caranya, bagaimana supaya kita bisa menjadikan atau menambah ilmu khazanah, ilmu pengetahuan yang ada di daerah masing-masing gitu. Terus juga menggunakan metode pembelajaran yang relevan. Artinya apa? Sekarang kan banyak nih isu-isu yang akan kita lakukan gitu. Isu-isu apa misalnya di dalam lokal itu sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu harus bisa memecahkan masalah tersebut gitu, supaya bisa menjalankan aktivitas pendidikan Bapak Ibu semuanya gitu. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran budaya. Nah, di sini kita punya kesadaran budaya kita supaya bisa menjalankan yang tadi itu juga. Dan yang lebih penting lagi, mengembangkan kurikulum yang inklusif. Pendidikan harus mengembangkan kurikulum yang inklusif sehingga anak didik dapat merasa terwakili dan memiliki identitas budaya yang kuat. Itu yang inklusif ya. Jadi supaya di dalam hatinya anak didik kita bisa dapat bagaimana sih yang kita inikan gitu, terwakili gitu, atau memiliki gitu. Misalnya tadi ini juga yang untuk supaya tidak terjadi pembulian atau terjadi perundungan atau apa. Begitu juga dengan anak didik maupun kepada guru-gurunya ya. Kadang-kadang kalau nggak murid, gurunya yang bikin perundungan terhadap murid gitu, yang bikin ini sering ya terjadi kayak begitu. Kalau nggak muridnya, gurunya juga sama. Jadi bagaimana sekarang guru dan murid saling bersinergi, itu yang lebih penting. Jangan sampai kalau nggak guru, anak muridnya yang berbuat hal perundungan gitu, dimanapun juga ya. Karena memang terjadi hal yang begitu gitu. Atau mungkin makanya di sini harus bisa menjaga emosi masing-masing tuh, baik guru, murid, orang tua, semua gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Nah, yang lebih penting lagi apa nih? Semua anak-anak didik kita jangan sampai kita boleh menggunakan handphone anak didik kita, tapi harus kita lihat juga ini penggunaan, misalnya dengan adanya aplikasi mobile, dengan penggunaan video dan audio atau platform online lainnya gitu. Nah, dan juga penggunaan game dan simulasi. Nah, makanya di sini kita harus juga guru bisa melihat bagaimana aktivitas dari anak didik kita gitu, supaya muatan lokal-lokal dengan adanya teknologi tersebut bisa kita pantau gitu. Nah, bagaimana sih revitalisasi kurikulum ini?
yaitu dengan tadi kita udah terus membicarakan dari tadi mengenai mulok ya, budaya lokal, muatan lokal atau apapun juga gitu. Itu juga semuanya yang mengintegrasikan, menggunakan metode pembelajaran yang relevan. Nah, kalau memang misalnya kemarin adanya kurikulum merdeka dengan menterinya Pak Nadiem Makarim dan sekarang dengan ada deep learning dengan Pak Profesor Mukti, nah kita ikutin juga. Karena kenapa? Setiap menteri itu selalu memang harus ada punya sejarah bahwa dia telah mengeluarkan suatu metode baru di dalam pendidikan dasar dan menengah tersebut gitu, supaya ada jejak digital, jangan sampai tetap ada yang diambil dari dalam kurikulum merdeka tadi yang Pak Soeharto bilang gitu, jadi harus ditambahkan juga gitu ya. Terus yang ketiga, meningkatkan kesadaran budaya. Yang keempat, mengembangkan kurikulum yang inklusif. Tadi sudah meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat. Jadi semua nih kita nih bisa diinikan semua ya. Artinya sebagai stakeholder ya, baik dari pihak sekolah, anak murid, guru, masyarakat, dan dari perusahaan-perusahaan sebagai untuk yang bisa mengembangkan itu. Sebagai contoh misalnya kemarin waktu Hari Guru tanggal 25 itu, nah kayak Presiden Prabowo melihat adanya anak-anak sekolah jalan ke sekolahannya, dia harus berjuang dengan melewati sungai, jembatan yang ini. Nah itu harus juga ada sarana prasarananya. Nanti akan mudah-mudahan kalau memang terlaksana sebentar lagi atau tahun depan, mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi gitu. Jadi anak bisa dengan cepat melewati jembatan, tidak melewati sungai atau aliran sungai yang deras tersebut gitu. Jadi dia bisa melewati hal-hal yang supaya nanti dia sekolahnya bisa nyaman gitu. Sementara mereka harus pergi dengan basah, pulang dengan basah gitu. Itu ya. Nah, jangan sampai kita juga jangan ketergantungan apa yang bisa menyebabkan tadi yang misalnya tadi yang sudah disebutkan oleh yang pertama tadi ya, masalah orang tua misalnya tadi nggak punya uang, anaknya jadi berhenti sekolah. Nah, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dikaitkan tadi gitu. Bisa misalnya orang tuanya bisa mencarikan alternatif lain untuk pendapatan dalam keluarga, misalnya membuat prakarya atau lain-lain, dan bisa atau berniaga, berusaha gitu. Terus anaknya juga bisa mengikuti sekolah yang baik dan benar. Jadi semuanya keterkaitan semua gitu. Jangan sampai misalnya orang tuanya nggak ada, anaknya nggak sekolah tadi gitu. Sebenarnya alternatif tadi telah banyak disebutkan ya, dengan ada beasiswa, adanya keringanan pembayaran dari pihak institusi dan lain-lain. Sebenarnya itu jadi banyak yang melibatkan orang-orang yang bisa membantu anak tersebut bisa terselesaikan gitu. Kalau anak tersebut bisa selesai tamat dan punya ijazah, itu kita bisa senang juga gitu, karena nanti setelah dia lepas dari sekolah mempunyai apa yang dia inginkan, cita-cita kan dia akan bisa tercapai gitu. Jadi jangan sampai ini gitu ya. Ada yang mau bertanya? Kita udah lewat 1 menit ini. Halo? Gimana? Saudara-saudara semua? Pak Imron? Baik Pak, sudah cukup Pak. Ya udah. Ditutup semua ya. Jadi pada intinya budaya lokal gitu bisa kita lakukan semua yang dengan masing-masing kearifan lokal masing-masing ya. Demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Iya, Pak. Jangan lupa
recordannya dikirim ya. Assalamualaikum. Salam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Linknya masih sama.